Cek, 1, 2, 3, tes. Ada suara? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Memang sengaja pada malam ini Bapak membuat tutorial atau panduan sekaligus pembahasan kisi-kisi informatika untuk kelas 10. Ya, karena memang masih banyak dari kalian yang belum paham ya, belum mengerti bagaimana tata cara pembuatan rumus, kemudian konfigurasi di Excel, kemudian membuat rumus sederhana. Itu padahal kalau kalian dari mulai SMP sudah menyukai Office ini, maka sekarang mudah ya, tinggal ngikutin saja gitu ya. Adapun yang memang yang sekarang di informatika itu masuk pada fungsi ya, rumus fungsi. Kalau tahun lalu kita di SMP, mungkin kalian masih belajar rumus-rumus dasar, akan tetapi yang sekarang kalian itu saya ajarkan mengenai bagaimana untuk membuat rumus fungsi dari mulai hyperlink, kemudian fungsi VLOOKUP, fungsi rumus yang lain-lainnya ya. Sehingga dengan kita belajar fungsi-fungsi ini di Excel ini, di kemudian hari bisa membuat aplikasi dasar ya, aplikasi sederhana di Microsoft Excel ini ya. Tentunya itu untuk skill kalian juga ya. Jadi memang kalau kita di rumah juga tidak punya perangkat, maka kita harus berusaha ya. Walaupun misalkan di rumah hanya ada Android, insya Allah bisa ya. Nanti saya kasih tips and triknya menggunakan Android agar bisa dipakai ya dengan pembuatan rumus-rumus ya atau fungsi-fungsi ya. Insya Allah bisa ya. Yang penting di Android kalian itu sudah terinstall aplikasi Spreadsheet kalau nggak salah ya. Nama lain Excel-nya itu Spreadsheet. Harus sudah diinstal, itu syarat utamanya. Atau bisa aplikasi yang lain juga kalau mengenai rumus-rumusnya sama aja ya. Nah, mungkin saya dimulai dari fungsi VLOOKUP dulu ya, karena kemarin ya di grup atau tadi siang itu ada yang screenshot mengenai gagal ketika membuat rumus, ketika mencoba membuat rumus VLOOKUP. Mungkin yang bertanya gagalnya setelah mengklik sel pembantu input ya. Oke, sebelum kalian memasuki atau menyimak ya pembahasan dari saya, mohon dicatat terlebih dahulu rumus ini ya. Kalau pengen cepat menghafalnya, misalkan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dalam kurung CPI disingkat ya, CPI, RTR, NUCP, kemudian TF ya, true or false ya. Jadi belakangnya ada statement ya. Kita disuruh milih true atau false ya. Dua-duanya juga bisa, silahkan. Yang paling benar itu yang false pilihannya ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, di sini ada sel pembantu ya. Biar mudah memahaminya, sel pembantu ini adalah ini yang dimaksudkan ya. Sel pembantu itu adalah kolom atau sel yang digunakan untuk menginput ya kode atau misalkan
apa namanya, nama ya. Nanti kalau diinputkan namanya, setelah di enter maka di bawah ini dua kolom ini akan muncul jabatan sama gaji pokoknya. Seperti itu ya. Jadi saya namakan sel pembantu input ya. Ingat-ingat atau catat sekarang juga. Kemudian setelah koma, biasanya ya masing-masing komputer itu ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Oke ya, seperti ini. Di sini saya akan mencoba komputer saya ini menggunakan titik koma atau koma ya. Sama dengan nanti kalau kalian sudah mengetikkan rumus, otomatis nanti ada apa namanya pemberitahuan ya. Kita ngetik saja VLOOKUP maka di bawahnya langsung muncul ya VLOOKUP. Nah di sini sudah muncul ini rumusnya ya. Rumus dalam bakunya dalam dari mesinnya sendiri dari Office-nya sendiri. VLOOKUP dalam kurung lookup value kalau di sini ya. Nah ini komputer saya menggunakan koma ya. Mungkin komputer kalian atau laptop kalian menggunakan titik koma. Ikuti saja ya di sini nih ya. Setelah kalian mengetikkan VLOOKUP dalam kurung, maka di bawahnya langsung aja atau di atasnya pasti akan muncul tata cara penggunaan rumusnya ya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Di sini saya setelah lookup value koma ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian setelah koma, rank tabel referensi. Nah, rank tabel referensi atau batasan tabel referensi yang dimaksud adalah ini ya. Semua sama kalian di blok ya. Kemudian setelah itu koma lagi, baru kita memasukkan nomor urut sel pengunci ya. Nomor urut sel pengunci. Biar mudah ya, kita pahami bisa dibantu dengan misalkan kalau kita ngebloknya dari sini, dari awal ya, maka ini urutan pertama. Satu, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Nanti kalian perkecil ya, perkecil nomornya biar nggak kelihatan. Misal ini ya, kalau misalkan dalam hati juga langsung bisa kalau kalian udah paham. Nah, ini adalah nomor urut ya. Ini nomor urut ya, nomor urut. Nomor urut sel pengunci. Setelah koma, maka kita akan masukkan nomor urut sel pengunci. Bagaimana Pak maksudnya? Ya oke, misalkan kita di sini akan memasukkan data jabatan atau akan mengambil data jabatan ya. Dari kode misalkan yang dimaksudkan sama saya di sini kode 1, maka nanti jabatannya ini adalah ketua yayasan ya. Dan seterusnya. Walaupun misalkan gaji pokoknya juga maka 10 juta ya misal. Bagaimana caranya? Gini ya. Urutan ini ya, nomor urut sel pengunci ini maksudnya ada kaitannya dengan kolom, ada kaitannya dengan kolom ya, jabatan atau kolom yang akan kita ambil datanya ya. Oke, pahami dulu sampai di sini. Kalian paham nggak? Kita mulai sama dengan VLOOKUP. Kemudian apa? Setelah VLOOKUP, sel pembantu input atau CPI ya. Klik CPI-nya di sini ya. Saya kasih tanda merah ya. Dan saya kasih keterangan masukkan kode. Kolom ini bebas terserah kalian nanti kalau misalnya membuat aplikasi mau di mana tempat ini, mau di sini ya, mau di sono, mau dihilangin juga bebas ya. Intinya ini adalah sel ini atau kolom ini digunakan untuk ya nomornya nomor pemanggil ya, nomor pemanggil. Saya menggunakan sel D17 ya. Ini untuk CPI-nya ya, sel pembantu input. Setelah klik sel pembantu input, koma, ya, kemudian
Setelah itu, rank, tabel, referensi range-nya ini ya. Saya akan blok range-nya setelah koma, otomatis mungkin yang tadi komen salah itu mungkin tidak pakai koma dulu kali ya. Atau titik komanya ya, mungkin ada titik koma, ada koma. Nah, ini adalah rank tabel referensi yang saya blok ya. Karena hanya cuma tiga kolom. Kode, jabatan, gaji pokok. Ini tidak ada kolom nama ya. Sengaja biar nggak banyak-banyak. Nanti sesuai dengan apa namanya studi kasusnya kalian masing-masing kalau mau belajar lebih banyak di kolom maka lebih bagus ya. Kemudian setelah kita blok rank tabel referensi koma lagi. Setelah itu apa? Nomor urut sel pengunci. Baik, di sini karena yang ditanyakan jabatan, maka jabatan di sini urutan keberapa? Nomor berapa? Nomor 2. Maka kita masukkan angka 2. Nah, setelah itu koma lagi, baru kita saya pilih yang false ya. Klik 2 kali langsung atau klik false kemudian ya, klik 2 kali false kemudian kurung tutup. Kemudian setelah seperti ini semua maka enter. Nah, di sini pasti hasilnya NA. Kenapa? Karena ini bukan error ya, karena kan kodenya ya, NA ini bukan error ya, bukan tanda, wah kok nggak munculnya, karena kita belum masukkan kodenya, apa yang akan dipanggil ya. Jadi kode pemanggilnya belum di input sama kita. Contoh, saya akan masukkan kode pemanggilnya itu nomor 5 ya, misalkan. Saya akan manggil kode nomor 5 itu milik siapa. Ya, atau misalkan nomor kode 5 itu jabatan apa, ya, kita enter. Nah, ya, otomatis setelah diketikkan nomor 5, jabatannya adalah Kabid Sarpras. Ya, Kabid Sarpras. Oke, satu lagi kita akan membuat kolom gaji pokok ya. Sama ya, fungsinya menggunakan VLOOKUP juga. Klik ini, koma, ini apa? CPI ya, sel pembantu input. Kemudian blok. Setelah itu, koma lagi. Sebentar, nomor urut sel pengunci ya. Ini nomor 3. Koma lagi. Kita pilih false. Oke. Kurung tutup. Otomatis akan muncul 3 juta ya. Kita format ya kolomnya, kita format selnya. Ini untuk merubah format ya, number. Nah, nih ya. Kelompok untuk merubah format, kita rubah menjadi accounting misalkan. Nah, ini kita rubah misalkan ini kok dolar ya. Kalau pengen rupiah bisa ya. Klik more number format. Kemudian kita tunggu. Nah, ini udah muncul format selnya. Decimal flashnya kita hilangin, nolin. Kemudian simbolnya bisa non itu tanpa rupiah. Nah, kalau pakai rupiah kita cari ke bawah ya. Cari ke bawah ada RP. Terus cari ke bawah RR. Nah, ini ya, ada English. Kita pakai Indonesian ya. Oke. Nah, maka 3 juta gaji pokoknya. Oke. Sampai di sini. Silakan kalian bertanya bisa langsung via chat, live chat atau langsung membuka mikrofonnya.
Uh, Capsoh, maaf Pak, nomor urut itu penting banget buat dirumus ya. Iya, ya. Kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian kita apa namanya meninggalkan atau tidak menggunakan nomor urut, ya, ya tidak akan bisa dikait ya atau diambil ya referensinya. Ini kan VLOOKUP ini fungsinya itu adalah untuk catat ya. Fungsi VLOOKUP itu adalah untuk mengambil data dari kolom ini atau dari tabel ya, referensi ya. Mengambil data dari tabel referensi. Dalam artinya kita akan mengcopy atau sistemnya itu mengambil data ya, secara di dalamnya itu udah kelihatan mungkin mengcopy kemudian pastikan di sini ya. Cuman kalau VLOOKUP kan otomatis langsung muncul ya. Jadi seperti mengambil data referensi. Tentunya itu dengan apa namanya memasukkan nomor urut ya. Kalau nomor urutnya ketinggalan, dijamin itu error ya, tidak akan sukses. Kemudian Pak mau tanya bedanya pakai rumus true sama false itu apa ya? Oke, kata saya juga itu sama-sama ya. Dua-duanya sama ya. Kalau misalkan kamu mau pilih yang false itu lebih tepat ya, karena intinya dia apa namanya mencari kesalahan itu apa namanya yang dicari itu yang kesalahan ya. Jadi mencari pesan kesalahannya. Kalau yang false, yang true juga sama juga sebenarnya. Cuman Bapak suka pakai yang false aja ya. Dua-duanya itu sama. Coba kita pakai yang bawah menggunakan agak errornya. Nah, ini kita coba menggunakan yang gaji pokok kita rubah ya. Kita coba gaji pokok rubah dengan apa namanya? True ya. True. Nah, ini ya. Nah, enter kan sama ya hasilnya. Jadi tidak masalah. Terserah kalian mau milih yang mana, senangnya mau yang true atau false. Kalau saya jadi senang yang false. Baik, ada lagi, silakan. Ya, setelah bukan bikin tabel ya. Jadi setelah kita apa namanya? Yang pertama kan PMI dulu ya. Coba kamu hafalin dulu urutan rumusnya. Yang pertama adalah CPI ya, sel pembantu input, koma, kemudian kita blok, bukan membuat tabel ya, tapi blok ya. Blok seluruh tabel referensi di blok dari awal ya, dari sel B7 sampai sel D12. Di blok sama kita semua. Setelah itu koma lagi baru masukin nomor urut ya. Kemudian setelah itu koma lagi nanti baru pilih statementnya ya. Silakan ada yang bertanya lagi atau ada yang langsung lagi praktek. Nah, ini yang bertanya tadi siang di WhatsApp ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Nanti ya insya Allah saya akan buat panduan untuk di handphone ya. Bagi mereka yang tidak memiliki laptop, maka bisa kita gunakan handphone sebagai apa namanya pembelajaran ya, media pembelajaran untuk misalkan membuat rumus di Excel. Kalau tidak ada, saya akan bahas kisi-kisi. Kalau tidak ada nih, ya. Bahkan di dalam kisi-kisi fungsi VLOOKUP ini masuk, ya. Di dalam kisi-kisi fungsi VLOOKUP ini masuk. Oke, stop dulu sharingnya. Kita coba apa nih? Ada yang masuk lagi?
Tolong ulang cara nomor urutnya, oke ya. Baik, ada yang masuk juga ya. Saya akan ulangi. Mau diperhatikan. Bentar. Oke. Mau diperhatikan, saya ulangi lagi. Balik lagi ke sini. Yang baru datang, siapkan buku catatannya. Sini ada rumus VLOOKUP ya. Boleh kalian catat dulu nih ya, atau di screenshot nih ya. Saya perbesar. Sini saya menggunakan apa namanya, bahasa bahasa yang bisa dipahami ya. Sudah saya mudahkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Yang pertama adalah kita harus membuat dulu sel pembantu input ya, atau kolom ya. Dikhususkan kolom itu adalah untuk menginput kode ya, atau misalkan nama ya, nama pemanggil, kode pemanggil ya, untuk kolom-kolom ke bawahnya. Kemudian koma lagi. Setelah itu kita akan membuat atau memblok rank tabel referensi. Tabelnya sudah ada di bawah ini ya, ini tabelnya, kita blok semua. Kemudian koma lagi, kita akan memasukkan nomor urut sel pengunci ya. Kalau kita yang yang ditanyakan ya kolom jabatan, maka di sini adalah kolom jabatan ini adalah urutan kedua ya. Yang mana satu ini dimulai dari bagaimana kita membloknya. Kalau kita bloknya dari kode ya, dari sini dari kode, maka kode ini adalah urutan pertama, jabatan urutan kedua, dan gaji pokok urutan ketiga ya, dari kiri ke kanan ya semuanya ya. Kemudian berikutnya koma atau titik koma, baru kita pilih antara true and false ya. Baik, langsung saja. Yang baru datang silakan catat. Saya sudah membuat tampilan untuk memanggil referensinya sama dengan VLOOKUP nah ya, di komputer dalam kurung lookup value koma ya, nih ya, ada koma. Nanti kalau di komputer kalian ada titik koma, maka ikuti titik koma. Kalau misalkan di komputer kalian pemberitahuannya apa namanya yang munculnya koma, maka koma ya. Jangan ikutin saya. Kemudian untuk membuat masukan kode juga, untuk membuat kolom atau sel pembantu input, itu terserah kalian. Jangan ikutin saya di atas, bisa di sini ya. Bisa di sini. Kemudian bisa di sana, pokoknya bebas mau di mana aja. Intinya sel ini adalah untuk membantu ketika kita nanti mengetikkan atau menginputkan kode sebagai pemanggil referensinya, maka itu diperlukan ya. Setelah itu koma ya. Kemudian setelah koma D17 itu D17 ini adalah apa namanya? Sel pembantu input, koma, rank tabel referensi ya. Kita akan membuat setelah koma, otomatis kita akan membuat tabel referensinya atau memblok ya.
tadi kata Hafsah membuat Pak, dibuat dulu enggak, tapi di blok ya. Istilahnya bedain, di blok ya. Blok tabel dulu, kemudian koma lagi nanti kita akan pilih nomor urut sel pengunci ya. Kalau yang ditanyakan ya jabatan, maka urutan keberapa jabatan? Urutan kedua ya, urutan kolom kedua dari kode. Karena kode urutan pertama, jabatan urutan kedua, gaji pokok urutan ketiga. Maka ini saya juga udah memudahkan kalian ya. Nanti dibiasakan ya, atau bisa disimpan dalam hati. Pokoknya di mana kita memblok tabel dari awal, maka itu urutan pertama yang kita bloknya di pojoknya ya. Terus sampai nomor berapa itu nanti. Kemudian setelah kita tentukan ranknya ya, tabel ranknya, referensinya, maka kita akan memasukkan nomor urut sel pengunci. Karena yang ditanyakan jabatan, di sini jabatan tadi ya, maka urutan kedua, kita inputkan kedua, angka 2, kemudian koma lagi. Nah, ini kita akan memilih false ya, kita memilih false ya. Kalau mau true juga nggak masalah ya, saya pilih false. Nah, ini klik dua kali, setelah itu kurung tutup. Ya, kurung tutup. NA ini bukan salah ya. NA di sini itu bukan salah. NA di sini itu bukan salah, tapi ini karena belum diinputkan sama kita ya. Coba kalau kita inputkan, nomor 4 itu jabatannya apa ya? Kita coba ketikkan, masukkan nomor 4, enter. Oh, ternyata kode nomor 4 itu adalah jabatannya kabid umum. Dan otomatis nanti gaji pokoknya ada 3 juta di sini ya. Kita coba membuat rumus untuk gaji pokok satu kali lagi, perhatikan ya. Rumusnya adalah, nih rumusnya, silakan kalian catat ya. Nih rumusnya nih, saya kasih tanda kuning. Silakan kalian catat ya, sesuaikan namanya, rumusnya sama dengan VLOOKUP, bisa disingkat CPI, RTR, NUCP, dan TF ya, T atau F ya, true atau false ya. Misalkan yang pertama adalah sama dengan VLOOKUP yang sekarang, sekarang saya akan mencari data gaji pokok ya. Perhatikan, ini yang dicari adalah kolom gaji pokok ya. Oke, berarti yang akan diambil datanya adalah ini. Ya, akan diambil datanya kolom gaji pokok semua ini ya. Kemudian sama dengan VLOOKUP, perhatikan rumusnya ya, biar nggak salah. Kemudian setelah klik masukkan VLOOKUP, apa lagi? Sel pembantu input ya. Nah, ini sel pembantu inputnya saya di atas ya, ada dikasih ciri yaitu berwarna pink ya. Klik sel pembantu input, kemudian koma. Setelah itu adalah range ya, tabel referensi. Kita akan memberikan atau memblok tabel referensinya ya, sama kayak tadi juga tabelnya dari blok dari semua ya. Koma lagi. Kemudian setelah itu apa? Masukkan apa? Nomor urut sel pengunci ya. Nah, yang ditanyakan gaji pokok ya, maka urutan keberapa ya? 1, 2, 3. Berarti kolom gaji pokok adalah itu urutan ketiga. Kita masukkan angka 3. Koma lagi. Kita pilih false ya. Nah, enter. Ini setelah ini enter. Oke ya. Bisa semua? Mudah ya. Kita coba sekarang kita tes semuanya. Masukkan kode 1. Yang muncul jabatannya apa? Oh, 1 itu adalah kebiasaan, gaji pokoknya 10 juta. 2, kalau kita masukkan angka 2, Bitbank gaji pokoknya 5 juta ya. Capsek berapa gaji pokoknya? 4 juta. Ini ada kaitannya dengan tugas yang ada di buku kalian ya. Kalau kalian ada waktu, misalkan malam nggak ada kerjaan, kalian tinggal ngerjain aja ya soal-soal yang ada di buku paketnya.
Dan nanti akan saya buat juga itu pembahasannya. Cuman dari dulu belum sempat saja ya, banyak banget ya pekerjaan Bapak. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Silakan ditanyakan. Lanjut ya. Nah, silakan. Oke, gampang nanti selalu ada rekamannya ya. Kalau yang baru-baru datang, ada rekamannya di YouTube, insya Allah. Nah, sini ada kisi-kisi ya. Nah, ini ada kisi-kisi PTS. Ya, perhatikan ya, ada kisi-kisi PTS. Kita akan bahas satu-satu biar kalian nggak terlalu jeblok banget ya nilainya. Saya males ya. Nilainya jelek-jelek percuma, nanti saya juga yang ngasih nilai tambahan kepada kalian ya. Nah, ada mungkin di sini ada beberapa kompetensi ya. Ada 11 kompetensi yang dijadikan sebagai bahan soal PTS ya, IT kelas 10. Di antaranya ini adalah yang pertama ya. Coba dengerin ya atau catat di buku. Menunjukkan langkah ya, membuka tool atau fungsi yang ada pada menu Microsoft Excel. Jadi kembali kepada Microsoft Excel ya, kita buka. Nah, maksudnya jadi kalau yang ditanyakan soalnya adalah bagaimana ya cara misalkan membuat apa namanya? Misalkan kalau ditanyakan di soalnya itu bagaimana sebentar cara misalkan membuat apa nih ya? Chef ya. Bagaimana cara membuat chef gitu ya? Urutannya bagaimana? Misalkan klik anu, misalkan pertama klik dulu menu ini ya, menu insert. Kemudian di menu insert setelah itu klik baru ya muncul chefnya ya. Misalkan ini udah muncul. Nah, ini seperti ini. Ini adalah panduan ya, namun secara disoalkan sama saya. Nanti kalian tinggal pilih saja mana yang paling benar ya daripada optionnya itu ya, kelima option A B C D E seperti itu. Insya Allah mudah ya. Intinya kalau kalian ada laptop maka bisa praktikum ya. Kalian pelajari masing-masing menu di Microsoft Excel ya. Misalkan ada home, ada apa aja nih bagian-bagiannya di home nih. Nah, di home ini ada beberapa kelompok, ada kelompok clipboard, ada kelompok font ya, ada kelompok arrangement ya, number, style, cell, editing. Nah, misal ya, tadi juga nih, misal ada angka 20 juta misalkan ya. Nah, ini kan nggak ada koma-komanya. Kalau misalkan dalam hitungan Excel, kalau kalian membuat rumus itu tidak usah dikasih koma ya. Tidak akan jalan, pasti error. Caranya adalah kalian rubah formatnya ya. Nih, di sini formatnya kita rubah, contoh misalkan ingin seperti rupiah ya, atau ada koma-komanya. Kalau sekarang ini formatnya adalah general, tepatnya ada di menu home ya, di awal di home, pada kelompok number di sini ya, pada tabulasi number. Kemudian kita pilih number format, bisa misalkan menggunakan accounting. Nah, Pak, kok muncul dolar ya, bukan rupiah? Oke, cara mengganti ke rupiah, klik dulu kolomnya atau selnya, kemudian klik more number format ya. Nah, di sini akan muncul format cell. Muncul format cell, kita pilih custom ya. Kita pilih custom atau langsung di sini di sampingnya yang sampel ini kita hilangkan decimal place-nya ya. 2 angka di belakang koma kita hilangkan. Kemudian simbolnya kita rubah ya, atau kita hilangkan juga. Bisa kita hilangkan seperti ini nanti bentuknya. Nah, ada komanya saja. Kalau ingin pakai rupiah kayak seperti ini, maka tinggal dipilih ya. Contoh seperti ini. Pakai rupiah, maka
simbolnya cari rupiah, simbolnya cari RP ya, simbolnya cari RP, terus ke bawah diklik. Nah ini ada rupiah ya, Indonesia ya. Setelah itu oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah membuat format. Nah itu yang dimaksudkan misalkan soalnya adalah bagaimana merubah format ya, misalkan ya, bagaimana merubah format angka misalkan ya. Nah nanti misalkan di jawabannya itu adalah klik misalkan insert, kemudian pilih kelompok chef atau klik menu home, pilih kelompok number, kemudian pilih lagi accounting seperti itu. Itu soal yang dimaksudkan, kisi-kisi yang dimaksudkan dalam kisi-kisi pertama, kompetensi itu ya. Kemudian kita langsung masuk kepada kompetensi yang kedua ya. Menyebutkan shortcut pada keyboard dalam pengoperasian Microsoft Excel ya. Ini ada 3 soal, nanti muncul 3 soal ya. Menyebutkan shortcut, maksudnya apa nih? Shortcut pada keyboard. Jadi ini adalah cara cepat ya, shortcut ini ya, cara cepat atau cara lain daripada kita klik-klik di tombol pada Excel, maka ada lebih cepatnya lagi ya, biasanya menggunakan langkah shortcut ya. Misalkan shortcut itu adalah misalkan ya, saya akan mengcopy ya tulisan fungsi ini ya, fungsi VLOOKUP dari sheet 1 ya, saya akan mengcopy VLOOKUP kemudian dipastekan di luar atau di sembarang ya tempat ya. Misalkan kalau yang biasanya kan copy di sini ya, klik dulu ya, klik dulu kolomnya, kemudian tekan copy ya, nih. Nah kemudian setelah di sini kita klik copy, ada tanda garis-garis berjalan, ini tandanya dia sudah aktif ya, dia nunggu perintah selanjutnya untuk dipastekan ya. Ada kopi pasti ada gula, bukan ya, bukan gula tapi paste ya. Ada kopi kalau di komputer, kalau di pengoperasian komputer pasti ada paste. Kemudian paste, kita pilih paste, klik paste. Nah yang dimaksudkan shortcutnya itu apa Pak? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, ini kita copy lagi, copy, kemudian sembarang tempat, klik, kemudian paste. Muncul nih, nah muncul di bawah ada tulisan paste dalam kurung atau menekan tombol shortcut CTRL plus V. Itu untuk paste ya, itu banyak ya. Jadi saya akan menggunakan tombol. Coba saya munculkan dulu keyboardnya biar kalian bisa ini ya, kelihatan keyboard on screen. Tunggu dulu. Nah, oke, kita sudah muncul keyboardnya. Kita akan mempaste ya, bukan paste, klik paste ya. Ini saya menggunakan shortcut, tekan. Tadi katanya kalau untuk paste shortcutnya apa? Tekan Ctrl, kemudian ditambah V ya. Nah, ya itu namanya shortcut ya. Paham semua ya? Mudah ya. Insyaallah itu ada 3 soal ya, ada 3 soal untuk shortcut. Oke, selanjutnya menyebutkan tipe-tipe diagram pada Microsoft Excel. Masya Allah, ini mudah-mudah banget ya. Nah ini ya, tipe-tipe ya atau jenis-jenis diagram ya. Itu berada pada apa ya? Silakan, ada yang tahu? Buka mikrofonnya, langsung jawab. Berada pada menu apa untuk memunculkan diagram? Ada yang tahu?
Oke, untuk memunculkan diagram atau chart itu berada pada klik menu insert ya. Klik menu insert. Nah, di sini banyak banget ya, ada setelah klik menu insert ada kelompok tables ya. Jadi kalau misalkan kita akan menginputkan tabel maka di kelompok tables ya. Kemudian kita akan memasukkan illustration, ada picture, ada chef ya, chef itu dari kelompok ilustrasi. Kemudian kita akan pilih chat ya, di sini tempatnya ya. Kemudian bagaimana jenis-jenisnya Pak nih? Kita klik recommended chat ya. Kita pilih, klik, nanti dia keluar. Oh, katanya harus di-create dulu ya. Kita coba create dulu, contoh dari sini aja ya, create-nya ya. Kita blok dulu, blok semua, blok. Kemudian kita klik ini. Atau misalkan kalau office kalian berbeda, sama aja pokoknya di kolom insert, klik menu insert, kemudian chat. Ini juga ini udah kelihatan ya, ada kolom chat, ada bar chat, ada pie, ada ya, ada insert pie ya, donut ya atau chat. Nah, ini muncul banyak ya. All chat, klik all chatnya. Nah ini tipe-tipe diagram. Kalian pelajari saja di laptop ya. Ada kolom, ada line, ada pie, ada bar, ada area ya. Ada combo banyak banget. Ini yang saya masukkan ke dalam soal, masya Allah ya. Baik banget ya. Kemudian kita bahas next ya. Nomor 4, kompetensi selanjutnya adalah menunjukkan langkah detail penggunaan tool atau fungsi pada Microsoft Excel ya. Nah, sama ya langkah-langkah dengan yang nomor 1 ya, kompetensi 1. Jadi intinya nanti kalau di soalnya bagaimana tata cara misalkan mengprint ya, tombol print bagaimana untuk mengeluarkan tombol print atau mengprint itu langkahnya bagaimana, itu adalah langkah-langkah ya, itu harus kalian pahami ya. Tata caranya adalah harus sekarang juga kalian buka laptop kemudian praktekkan ya, atau di buku ya. Iya, saya lupa ya. Kebanyakan saya ngambil soal dari buku ya, tentunya dari buku, cuman kisi-kisi ini saya buat karena sesuai dengan petunjuk dari kurikulum ya, harus membuat kisi-kisi ya. Intinya saya ngambil dari referensi dari buku ya, sebenarnya dari buku paket kalian. Silakan buka bukunya, mulai dari awal, dari integrasi ya, dari integrasi Office sampai VLOOKUP ya, yang tugas latihan itu ya. Sampai sono kalian buka. Yang tidak ada ya, yang saya cutting ya, yang saya potong itu, yang saya hilangkan adalah kompetensi mengenai mail ya, mengenai apa? Mail merger. Mail merger saya hilangin ya, tidak masuk ke soal ya. Jadi waktu di kelas juga saya loncatin untuk mail merger, saya tidak masuk dengan mail merger ya. Jadi hanya itu saja. Di pertama adalah Microsoft, integrasi Microsoft Office dan Excel dan PowerPoint ya, itu kemudian masuk kepada khusus Excel ya. Kemudian ya udah ada 2 kompetensi itu, cuman itu yang dijabarkan lagi sama saya. Di dalamnya itu ada cara ngeprint ya, cara ngeprint bagaimana caranya. Kemudian ada apalagi cara membuat PDF juga ada ya. Kalian pelajari saja pokoknya semua ya. Baca bukunya ya. Dimulai dari integrasi Office sampai VLOOKUP ya. VLOOKUP kalau kalian pusing di buku, maka tonton video saya di YouTube ya. Kemudian kompetensi berikutnya adalah menunjukkan langkah-langkah dalam penggunaan perintah print. Nah ini ya, ini di buku ya, saya ngambil dari buku. Kalian perhatikan perintah print ya, perintah print ya pada Microsoft Excel ya. Contoh ya, nomor ini. Masuk lagi ini. Ada yang tahu perintah print shortcutnya bagaimana? Gampang Pak, prima tinggal ini aja nih ya. Udah ada juga ya, udah ada juga gambarnya print ya. Quick print. Kalau kita klik
quick print ini, maka itu langsung print ya, biasanya langsung print, tidak dilihat lagi, tidak lihat print preview ya, tidak seperti ini nih. Ini tampilan print preview. Perhatikan, ada tampilan print preview. Nah, setelah saya klik, ini adalah tampilan print preview ya. Nah, soalnya di sini semua ya, soalnya ya, soal di sini semua. Di sini ada masuk buku kalian ya. Print preview. Bagaimana Pak untuk masuk pada print preview shortcutnya? Silakan kalian cari tahu sendiri di buku ya. Kalian cari tahu sendiri di buku, silakan. Jadi untuk shortcut print itu cara di keyboardnya kalian tahu sendiri ya. Mungkin semua shortcut ada yang kontrol, kemudian selanjutnya tekan apa ya untuk memunculkan print preview ya. Atau misalkan nih saya kasih tahu, nah ya, tahu tadi apa? Saya ngetikkan apa shortcutnya? Tekan apa? Tekan ini dan ini ya. Saya nggak ulangi ya, satu kali saja. Kan sama ya, sama nih. Antara shortcut dengan klik apa namanya? Yang di atas itu adalah icon ya. Ikonnya. Yang saya masukkan ke soal adalah di sini ya. Ada portrait orientasi, ada letter, normal margin, scaling. Nah, kemudian bagian-bagian ini juga saya masukkan ke soal nih, bagian-bagian ini ya. Pokoknya kalian pelajari saja ya biar bagus nilainya. Next ya, kompetensi. Sekarang mendefinisikan jenis format file dalam Windows ya. Nah, itu udah paham semua ya. Udah paham semua. Pokoknya ada di buku ya referensinya. Jadi kalau berbicara mengenai format file ya, contoh format file yang mungkin yang kalian ketahui ya, atau yang familiar di dalam benak kalian adalah format file JPG ya. Ini format file apa JPG? Gambar, kemudian hasil foto ya, screenshot ya, itu formatnya JPG ya, atau JPG. Nah, seperti ini ya, ada JPG, ada JPEG ya. Kemudian ada juga format file MP4 ya, MP4. Ini format file apa? Video ya, video. Ada lagi dulu kalau zaman saya dulu kuliah itu di viral-viralnya MP3 dari zaman saya SPM, MP3 gitu ya. MP3 musik apa namanya ya, bisa murotal ya, musik segala macam ya, MP3. Kemudian kalau sekarang banyak, bukan hanya MP4 ya, ada MKV juga, MKV ya, banyak ya. Ada PNG ya, PNG ya. Kemudian ada apa lagi format file, itu namanya format file yang kayak gini ya. Silakan kalian cari di buku paket kalian mengenai format file ya yang ada. Next ya, kompetensi menunjukkan penggunaan aplikasi untuk membuka jenis-jenis file ya. Nah, ada kaitannya dengan yang di atas ya, ada kaitannya dengan kompetensi yang di atas ya. Kemudian berikutnya, jadi kompetensi ini maksudnya begini ya. Apa ini tadi? Menunjukkan penggunaan aplikasi untuk membaca jenis-jenis file ya. Jadi agar file ini bisa dibuka, maka menggunakan aplikasi apa? Paham ya? Nah, itu yang dimaksudkan soalnya. Kemudian next kompetensi menyebutkan fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel untuk penggunaan pembuatan tombol ya. Nah, ini ya, masuk kompetensi pembuatan tombol sebelum masuk pada VLOOKUP ya. Itu ada apa namanya di buku juga ya, ada di buku juga ya. Ada di buku juga. Di sini saya nggak akan menerangkan ya, karena mungkin udah bosen juga untuk kalian. Nanti akan saya upload ya, akan saya upload yang pertemuan lalu udah saya rekam, akan saya upload ke YouTube ya untuk pembuatan tombol
agar tombol tersebut bisa berfungsi dengan baik, bisa digunakan untuk berpindah ya antar sheet satu ke sheet yang kedua. Itu nanti dalam buku itu fungsinya hanya seperti itu ya, fungsinya hanya berpindah tempat ya dari sheet satu ke sheet 2. Menggunakan fungsi apa? Silakan kalian baca sendiri di buku. Next ya, kemudian menyebutkan rumus fungsi dalam Excel. Nah, kita masuk rumus fungsi ya. Rumus fungsi itu ada banyak ya sebenarnya. Nih, tempatnya di sini di home, di menu home, kemudian ada di kelompok editing ya, di pojok di sini, di kelompok sini. Ini ya, ini tempatnya di sini nih ya. Nah, ini rumus fungsi yang default ya, yang defaultnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang biasa dipakai agar mudah orang itu menggunakan, tinggal klik saja gitu ya, tinggal klik saja. Contoh misalkan ya, contoh perhatikan. Di sini saya akan mengambil data sini untuk mencari nilai terbesar ya, fungsi max ya. Perhatikan caranya, klik di sini kolomnya, kemudian pilih max. Kemudian kita blok ya, ini otomatis loh ya. Kalau misalkan cuma satu, maka sama dengan max dalam kurung, ini adalah range-nya ya, D8 sampai E8. Jadi kalau dalam Excel itu ada D8.2. Titik 2 ini berarti adalah sampai batasannya. Kita akan mengeblok ya dari sini, dari D8 sampai D12 ya. Jadi artinya saya akan mencari nilai terbesar dari kolom D8 sampai D12. D8 sampai D12. Tinggal enter saja. Itu namanya rumus fungsi ya. Itu namanya rumus fungsi. Nah, seperti ini menggunakan rumus fungsi otomatis ya. Tidak seperti VLOOKUP ya. VLOOKUP kita harus manual, harus cari sendiri datanya. Paham semua? Sebenarnya banyak ya, ada sum, kalian cari tahu sendiri dah ya di internet, sum itu untuk apa, average itu apa, call number untuk apa, biar kalian lebih luas pemahamannya ya. Jadi autodidak lebih baik ya. Kemudian ada more function juga ya, more fungsinya banyak banget ya. Bahkan sampai di Excel itu bisa kita membuat aplikasi ya, yang sederhana sampai yang kompleks ya. Makanya di awal saya membuat Expo Office itu tujuannya ke sana. Namun ya perlu memasyafal ya pesertanya sedikit, maka saya tidak bersemangat ya. Saya tidak mudah-mudahan nanti kalau udah offline ya, udah sekolah buka, akan dilanjut lagi, mudah-mudahan akan banyak ya yang minat ke Office ini ya. Karena Office ini kenapa dibutuhkan? Ingat, setelah kalian lulus dari SMA itu, entah mau kuliah, entah mau kerja ya, ini skill yang ini ya, ilmu seperti ini yang dibutuhkan ya. Yang saya sebutkan dari dulu ya, kalau lagi di kelas itu kan ada yang misalkan sudah keluar dari sekolah, lulus dari SMA, nggak bisa ya, Excelnya masih nanya-nanya ya. Ya, jangan sampai seperti itu, jangan sampai ya. Kalian harus bisa menguasai. Ini ilmu dasar kalian ya. Apalagi kalau kalian bisa membuat aplikasi yang sederhana sampai yang ini ya, yang kompleks ya, aplikasi yang menggunakan makro ya. Kompleks itu jelas skalanya skala besar ya, atau luas banget ya. Bisa misalkan aplikasi seperti penghitungan gaji karyawan, kemudian aplikasi untuk misalkan di toko ya, manajemen, seperti itu banyak banget ya. Di Excel juga di sini sebenarnya bisa ya. Nah, saya tujuannya ke sana, cuman ya insya Allah dah kalau misalkan kelasnya dibuka, maka kalian juga akan semangat karena bukan pakai handphone ya, tapi menggunakan komputer ya. Kalau kelas sudah dibuka ya, kita langsung menggunakan komputer di lab insya Allah ta'ala. Next ya. Berikutnya adalah menganalisis dalam pembuatan rumus dasar dan penggunaan rumus fungsinya.
Rumus fungsinya tadi sudah ya, tinggal rumus dasar ya. Nah, pembuatan rumus dasar ini tidak masuk dalam buku ya, namun di kemarin saya di ekskul saya masukin ya. Ekskul awal itu membuat rumus dasar ya. Contoh nih, contoh ya. Perhatikan. Kalau kalian ingin paham mengenai rumus dasar ya, pembuatan rumus dasar dari apa namanya? Operator-operator yang ada ya. Contoh operatornya apa aja rumus dasar? Kali ya, kali itu dengan bintang ya. Kali itu dengan bintang misalkan. Kemudian bagi tambah dan min. Nah, seperti itu ya. Oke, perhatikan. Saya akan membuat rumus dasar untuk membagi ya dari gaji pokok nih ya. Sama dengan kalau rumus dasar itu adalah kita akan mengklik selnya ya, atau kalian kalau udah paham nggak usah mengklik, tinggal gini aja ya. D D misalkan D8 nanti otomatis akan aktif kalau kita panggil D8 ini tandanya aktif ya, kalau jadi warna biru aktif atau jadi warna pokoknya ya. Yang sebelumnya tidak ada warna, setelah kita panggil maka dia akan aktif selnya tersendiri. Oh itu warna merah, warna kuning. Kemudian dibagi ya, dibagi 5 misalnya. Nah, bisa juga pembaginya itu adalah bisa juga dari sel juga ya, misalkan dibagi 5.000 ya. D8 dibagi D9. Kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 2. Itu adalah pembuatan rumus dasar ya. Nah, alhamdulillah sudah. Next ya. Satu lagi membuat rumus fungsi dalam Microsoft Excel ya, mudah ya. Tadi juga sudah ya penggunaan rumus fungsi ya. Saya ulangi ya, satu lagi rumus fungsi. Yang ini adalah max ya, fungsi max, mencari nilai terbesar. Kemudian di bawah saya akan mencari dan saya akan menjumlahkan ya, menjumlahkan. Gunakan fungsi apa yang jumlahkan? Menggunakan auto sum ya, sum nih ya. Klik sini, kemudian klik auto sum. Ini udah kelihatan ya. Tinggal kita setelah ini cari ranknya ya, cari tabelnya yang akan dijumlahkan kita. Contoh saya akan menjumlahkan gaji pokok semuanya. Nah, D8 sampai D12. D8, sel D8 ya, ditarik atau diambil datanya sampai D12. Sel D2 ya. Nah, ini hasilnya auto sum ya untuk dijumlahkan. Oke. Saya kira cukup ya untuk pembahasannya. Silakan 3 pertanyaan saja dari kalian karena waktunya juga udah malam ya. Silakan 3 pertanyaan, boleh apa namanya via chat live atau membuka mikrofonnya. Silakan. 3 pertanyaan saja dari kalian, silakan. Ini masih ada, niat saya baik ya. Jangan sampai niat kebaikan saya kalian balas dengan keburukan atau ditinggal tidur ya, atau ditinggal makan. Ya, adabnya dijaga ya. Oke, Hafsah berarti udah alhamdulillah ya. Udah ada pencerahan ya Hafsah ya. Mudah-mudahan nilainya dapat baik ya. Jadi kalau misalnya insya Allah iya ya, eh, sedikit ya untuk kalian dari Bapak kan. Karena ya gitu, mau ngapain ya malamingnya mau ngapain? Cetan ya, chattingan dengan yang bukan mahram itu mau ngapain ya? Ya, percuma ya. Itu bikin bikin otak galau saja ya, bikin perasaan kita galau saja ya, chattingan yang bukan mahram ya.
dengan lawan jenis, chattingan dengan teman, walaupun teman itu juga, Pak itu saya teman Pak, tapi temannya laki-laki atau perempuan, laki-laki. Nah, loh, ya, jangan ya, mendingan belajar ya, fokuskan ke dunia pembelajaran ya. Pak, gak paham, suara putus-putus ya. Oh, ini mau mulai ya. Sinyal kamu kencang nggak? Di Hapsoh gimana di Hapsoh? Suara Bapak gimana? Yang lainnya gimana suara saya ada nggak? Tuh kan, mungkin Hapsoh ya harus keluar, Maula Salma harus mencari sinyal ya, harus mencari sinyal. Iya, nggak masalah, nanti bisa dilihat di YouTube saja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada nggak? Iya, mudah-mudahan nanti rekamannya bagus ya, suara saya bagus di rekaman, kalau di live-nya jelek, di rekamannya bagus ya, mudah-mudahan nanti saya upload. Nah, ini ya kata-katanya jangan pakai yang kata-kata kasar lah kalau yang menggunakan huruf-huruf besar ya. Bapak emang nggak ngerti, nggak paham ya. Mohon untuk dijaga adabnya ya, agar kalian berkah ya ilmunya. Nggak ada ini ya kayak dosen ya. Jadi kelas alam. Biasa nanti ke depannya juga kalau misalkan ada waktu, insya Allah saya share ya ilmu kepada kalian selama saya masih sehat ya, agar ilmu saya bisa bermanfaat ya bagi saya nanti di di akhirat kelaknya. Karena sampai ilmu itu yang diamalkan yang akan bermanfaat itu ya. Baik, syukron, jazakumullahu khairan ya, atau jazakumullahu khairan. Di sini ada ikhwan enggak ya? Mudah-mudahan enggak ada ikhwan ya. Jazakumullahu khairan pada kalian. Kita udah waktu, udah malam juga ya. Jangan lupa tidur ya. Jangan sampai chattingan ya dengan yang tadi maksudkan ya, lawan jenis ya, atau teman atau siapapun itu orangnya. Tidur aja, kalau pusing banget nggak paham, tidur ya dari sekarang ya, biar nanti besoknya bisa dilanjut belajar ya. Oke, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian live ya.